Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kami beranggotakan Rehan Rabiansyah sebagai ketua, Nadi Wahyudi, Nesa Nursani, Natasha Nia Agustin, dan Sri Wulandari. Materi ini akan disampaikan oleh Natasha Nia Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nia Agustin. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan amandemen UUD 1945. 1. Pendahuluan. Apa itu amandemen? Amandemen adalah proses perubahan atau revisi terhadap sebuah konstitusi tanpa menggantinya secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, amandemen dilakukan untuk menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Mengapa perlu amandemen? 1. Menghilangkan sistem pemerintahan yang sentralistik. 2. Memperkuat demokrasi dan pelindungan HAM. 3. Memberikan kejelasan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. 4. Menjawab tuntutan reformasi 1998. 2. Latar belakang amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, UUD 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Isinya singkat, hanya terdiri dari pembukaan, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Sifatnya fleksibel, tapi memuat banyak pasal yang multi-interpretasi, sehingga rentan disalahgunakan. Masalah pra-amandemen. 1. Sentralisasi kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru. 2. Hak asasi manusia kurang dijamin. 3. Tidak ada pembatasan masa jabatan presiden. 4. Peran rakyat. 5. Pemerintahan terbatas. Tuntutan reformasi 1998. Setelah jatuhnya Orde Baru, masyarakat menuntut perubahan besar. Demokratisasi menjadi agenda utama, termasuk revisi UUD 1945. 3. Proses amandemen UUD 1945. Amandemen dilakukan secara bertahap oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dalam 4 tahap. 1. Amandemen 1 1999 fokus pada kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Contoh, pasal 1 ayat 2 diubah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Amandemen 2 pada tahun 2000 memperjelas otonomi daerah dan hubungan pusat daerah. Contoh pasal 18 tentang otonomi daerah. 3. Amandemen 3 2001 reformasi sistem pemilu dan pembagian kekuasaan antara lembaga negara. Contoh, penambahan pasal 22E tentang pemilu. 4. Amandemen 4 pada tahun 2002 penyempurnaan lembaga negara dan pembatasan masa jabatan presiden. Contoh pasal 7, presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 periode. 4. Perubahan penting pasca amandemen. 1. Hak asasi manusia HAM. Jaminan HAM lebih jelas dalam pasal 28A sampai 28J. Contoh, hak hidup, hak beragama, hak bebas dari diskriminasi. 2. Demokrasi pemilu langsung untuk presiden, DPR, dan kepala daerah. Penguatan peran DPR termasuk hak angket, interpretasi, dan menyatakan pendapat. 3. Sistem pemerintahan, penguatan check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah didirikan untuk mengawal UUD. 4. Otonomi daerah. Pasal 18 mengatur desentralisasi, memberi kewenangan lebih dasar kepada pemerintahan daerah. Contoh, dana alokasi umum DAU dan dana alokasi khusus DAK. 5. Pembatasan kekuasaan presiden. Masa jabatan presiden dibatasi 2 periode selama 10 tahun. 5. Dampak positif amandemen.
1. Demokrasi lebih baik. Pemilu langsung menjamin keterlibatan rakyat dalam pemerintahan, hak berserikat dan berpendapat lebih dihormati. 2. Keadilan dan HAM. Perlindungan terhadap minoritas dan kelompok rentan semakin kuat. Mahkamah Konstitusi memastikan kebijakan sesuai UUD. 3. Pemerintahan yang lebih transparan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di DPR dan DPD, memiliki peran lebih besar dalam legislasi. 4. Penguatan otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya sendiri. Pemerataan pembangunan lebih efektif. 6. Tantangan dan kritik amandemen masih ada. Tumpang tindih antara aturan pusat dan daerah. Pelaksanaan HAM belum sepenuhnya ideal. Perlu penyempurnaan lanjutan agar sesuai dengan dinamika politik dan sosial. 7. Penutup kesimpulan. Amandemen UUD 1945 adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Melalui perubahan ini, Indonesia berhasil mengubah sistem pemerintahan yang otoriter menjadi lebih demokratis, adil, dan transparan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Semoga materi yang telah disampaikan oleh kami dapat tersampaikan dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.